Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Maulida Hasni, NIM 170102040766, Kampus Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Prodi Pendidikan Matematika. Wah, hari ini kita akan belajar matematika, materi tentang himpunan. Nah, apa sih himpunan itu? Apa saja sih yang ada di dalam himpunan itu? Mau tahu lebih lanjut materi himpunan? Nah, kalau begitu kita berdoa dulu ya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, kita masuk ke materi hari ini, yaitu himpunan. Apa saja sih yang akan kita bahas dalam himpunan? Yang pertama adalah tentang definisi himpunan. Yang kedua tentang contoh-contoh himpunan. Yang ketiga istilah yang ada di himpunan. Yang keempat hubungan antar himpunan. Dan yang kelima operasi himpunan. Himpunan adalah kumpulan objek-objek yang dapat didefinisikan dengan jelas dan terukur, sehingga dapat diketahui termasuk atau tidaknya di dalam himpunan tertentu. Jadi, himpunan anggotanya sudah jelas. Nah, itu pengertian dari himpunannya, anak-anak. Yang kedua, pengertian bukan himpunan. Bukan himpunan berarti anggotanya tidak dapat ditentukan secara jelas dan tidak dapat diukur. Nah, sekarang kita masuk ke contoh himpunan. Contoh yang dapat kita ambil yang pertama, himpunan hewan karnivora. Yang kedua, himpunan warna pelangi. Yang ketiga, himpunan bilangan asli. Yang keempat, himpunan bilangan prima antara 10 dan 40. Nah, itu merupakan contoh himpunannya karena sudah jelas dan dapat diukur. Sekarang kita masuk ke contoh bukan himpunan. Contoh yang pertama dapat kita ambil yaitu himpunan lukisan yang menarik. Nah, mengapa sih itu dikatakan bukan himpunan? Karena arti kata menarik berbeda-beda menurut setiap orang. Yang kedua, himpunan orang pintar. Kenapa itu dikatakan tidak himpunan? Karena tidak ada ukuran pasti untuk mengukur kepintaran seseorang. Yang ketiga, himpunan warna yang bagus. Karena kata bagus berbeda-beda menurut setiap orang. Ada yang mengatakan warna merah bagus, dan ada yang mengatakan warna hijau bagus. Ada juga yang mengatakan warna coklat itu bagus. Jadi, itu merupakan bukan himpunan karena tidak jelas dan tidak dapat diukur. Sekarang kita masuk ke istilah-istilah penting yang ada di himpunan. Yang pertama adalah kardinalitas. Kardinalitas adalah banyaknya anggota himpunan yang berbeda dengan menggunakan notasi N. Contoh, banyaknya anggota himpunan A, huruf pembentuk pintar. Nah, artinya dengan cara menjawab N dalam kurung A itu NA itu sama dengan 6. Mengapa jadi 6? Karena pintar. Ada huruf P, ada huruf I, ada huruf N, ada huruf T, ada huruf A, dan ada yang terakhir huruf R. Nah, maka jawabannya adalah 6 karena yang dinamakan kardinalitas tadi adalah banyaknya anggota himpunan yang berbeda. Nah, setiap huruf ini kan berbeda-beda. Jadi seperti itu. Yang kedua, himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua anggota atau objek himpunan yang dibicarakan dan dilambangkan dengan huruf S. Yang ketiga, himpunan kosong. Artinya, himpunan yang tidak mempunyai anggota. Himpunan kosong ditulis dengan notasi atau simbol kurung kurawa. Hubungan antar himpunan. Yang pertama adalah himpunan bagian. Himpunan bagian atau subset adalah himpunan yang semua anggotanya terdapat di himpunan lainnya. Contoh, himpunan A 1, 2, 3. Himpunan B ada 1, 2, 3, 4, 6. Himpunan C ada 8, 9, 10. Dapat dikatakan himpunan A merupakan himpunan bagian atau subset dari himpunan B. Nah, tanda yang seperti yang C itu subset ya, lambang subset. Sementara itu, karena semua anggota himpunan A merupakan anggota dari himpunan B juga, jadi himpunan B merupakan superhimpunan atau superset dari himpunan A. Sedangkan himpunan C merupakan bukan himpunan bagian dari himpunan A maupun himpunan B. Karena
Anggota dari himpunan C tidak ada di anggota himpunan A dan di anggota himpunan B. Yang kedua adalah himpunan kuasa. Himpunan kuasa atau power set adalah himpunan yang seluruh anggotanya merupakan kumpulan dari himpunan-himpunan bagian. Misalnya, kita ambil contoh himpunan kuasa A, maka dapat ditulis dengan notasi P dalam kurung A atau PA dengan anggota-anggota merupakan himpunan bagian dari himpunan A. Dengan menggunakan rumus N dalam kurung PA sama dengan 2 pangkat NA. Nah, kita misalkan terdapat suatu himpunan A yang anggotanya merupakan bilangan-bilangan ganjil 5. Banyak anggota A adalah sebanyak 3 buah ya kan anak-anak. Yang pertama adalah 1, 3, dan 5. PA merupakan himpunan kuasa dari A dengan semua anggotanya merupakan himpunan bagian dari A. Jadi banyaknya anggota PA adalah NPA sama dengan 2 pangkat NA, yaitu 2 dipangkat 3 karena kan tadi 3 buah untuk bilangan ganjilnya. Jadi 2 pangkat 3 itu sama dengan 8 yang terdiri dari 1, 3, 5, 1,3, 1,5, 3,5, 1,3, dan 5. Jadi yang ketiga adalah himpunan yang sama. Dua buah himpunan dikatakan sama apabila kedua himpunan tersebut memiliki anggota yang sama walaupun urutannya berbeda. Contoh, misalkan terdapat dua buah himpunan. Yang pertama adalah himpunan A yaitu Asri dan yang B adalah Rias. Itu kan kalau yang himpunan pertama tadi yang A itu ada huruf A, ada huruf S, ada huruf R, dan ada huruf I. Sedangkan yang B ada huruf R, ada huruf I, ada huruf A, dan ada huruf S. Himpunan A memiliki anggota yang sama dengan himpunan B walaupun berbeda urutannya. Jadi dapat dikatakan himpunan A sama dengan himpunan B. Yang keempat adalah himpunan ekuivalen. Dua buah himpunan dikatakan ekuivalen apabila banyak anggota dari kedua himpunan bernilai sama. Contoh, misalkan terdapat dua buah himpunan A, yaitu anggotanya A, B, C, dan D, dan himpunan B 1, 2, 3, dan 4, maka dapat dikatakan bahwa anggota himpunan A dan anggota himpunan B memiliki anggota yang sama yaitu 4 karena A, B, C, D itu kan ada 4 sedangkan 1, 2, 3, 4 itu juga ada 4. Jadi NA nya itu sama dengan NB yaitu 5. Nah sekarang kita masuk ke operasi himpunan. Operasi himpunan yang pertama adalah gabungan dua himpunan. Kita ambil contoh. Yang pertama adalah himpunan A, itu anggotanya adalah 1, 2, 3. Himpunan B 2, 4, 5. Maka jika digabungkan adalah A, himpunan A gabungan himpunan B itu sama dengan 1, 2, 3, 4, dan 5. 2 adalah irisan dua himpunan. Sekarang kita ambil contoh. Himpunan A itu ada A anggotanya A, B, C, dan himpunan B anggotanya A, B, E. Maka irisan dari himpunan A dan himpunan B adalah A dan B. Adalah selisih dua himpunan. Nah, kita ambil contoh, misalkan di himpunan A ada anggotanya ada A, B, C, D, dan E. Di himpunan B ada A, B, dan E. Maka selisih antara himpunan A dan himpunan B adalah selisih itu ditandai dengan kurangnya A dikurang B sama dengan C dan D. Karena C dan D tidak ada berada di himpunan B. Yang keempat adalah komplement. Nah, kita misalkan ada himpunan A anggotanya adalah 2 dan 4 dan kita misalkan adalah semesta, elemen semestanya adalah bilangan genap kurang dari 10. Maka bilangan genap kurang dari 10 adalah 6 dan 8 karena 2 dan 4 sudah ada di himpunan A. Maka kita tulis A komplement itu sama dengan 6
dan 8. Karena S adalah bilangan genap kurang dari 10. Sekarang kalian kan sudah belajar tadi materi tentang himpunan, sudah belajar contohnya, sudah tahu istilah-istilah yang ada di himpunan. Nah, sekarang waktunya kalian mencoba latihan yang akan Ibu berikan, yaitu soal cerita. Nah, Ibu bacakan dulu ya. Dari 28 orang siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, dan masing-masing anak itu ada 15 orang siswa yang mengikuti pramuka, lalu kemudian 12 orang yang mengikuti PMR, dan terakhir 7 orang yang mengikuti keduanya. Maka, hitunglah berapa banyak siswa yang tidak mengikuti ekstrakurikuler, pramuka, dan PMR, serta buatkan diagram Venn-nya. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Jika ada salah, Ibu mohon maaf. Jika ada yang ingin tanyakan, silahkan tanyakan saja. Bisa chat Ibu pribadi. Belajar dengan sungguh-sungguh ya. Salah hilap, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.